Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kembali kita malam ini pertemuan yang keempat ya. Yang keempat untuk mempelajari bertadabbur pada kitabullah, khususnya surat Yasin yang sering kita baca paling tidak seminggu sekali ya. Kalau saya sekarang sudah membiasakan karena sudah hafal, ya pagi biasanya jalan-jalan pagi itu Yasin baca, sore malam pun baca, sehingga mengamalkan apa yang dianjurkan Imam Ja'far. Jadi kita membaca surat Yasin di pagi hari, maka semua urusan kita akan lancar, dan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari berbagai masalah sampai sore, sampai maghrib. Kita baca lagi maghrib, maka kita selamat dari gangguan setan dan dilindungi oleh 70.000 malaikat. Ya, itu luar biasa, insya Allah selamat ya. Alhamdulillah kita setelah mengkajinya mulai dari satu segmen yang pertama sebenarnya tentang nubuat, tentang risalah dan message-nya yang ingin disampaikan itu. Jadi Yasin Rasulullah kemudian sampai ke ayat ke-12 itu. Ayat 12 kemudian ayat ke-13 itu tentang Ashabul Qaryah, juga message juga ya. Kisah Rasul yang dahulu. Ada 3 orang kemudian cerita tentang Ashabul Qaryah, kemudian ada Habib bin Najjar, ya, orang yang luar biasa, sampai mereka dianiaya dan dibunuh, dan Qiratul Jannah. Gitu ya. Kemudian beberapa berikutnya sampai ayat 32 yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang mulai masuk ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua ini tentang Tauhid. Nah, segmen yang ketiga nanti tentang Ma'ad, tentang hari kiamat. Ya. Suasana mau menjelang kiamat, setelah kiamat, lalu di neraka dan di surga segitu. Ini inti semua dalam ajaran Islam ya. Baik, kita akan mencoba melihat ayat ke-33 sampai ayat ke-40. Insyaallah cukup. Ini cukup ayat ini. Kita baca dulu bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليلا سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Ini ayat-ayat yang luar biasa ini ayat. Yang ayat-ayat ilmiah sebetulnya. Saya mungkin banyak nanti yang bisa ber-sharing ya tentang pendapat tentang ayat-ayat ini. Saya hanya men-trigger suatu diskusi yang sangat-sangat menarik sebetulnya, yang menarik. Oke, saya sharing dulu ininya, slide-nya ya. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Kita mulai ayat yang ke-33. Nah, ini ayat luar biasa. Ya. Dan suatu tanda kekuasaan Allah, kekuasaan Allah yang besar, suatu tanda keberadaan Allah, suatu tanda semua tanda-tanda tentang Allah. Ayat-ayat dalam ini ayat-ayat yang kita tahu bahwa pada cerita ayat ke
sebelumnya, ya, ayat ke-6, ayat ke-7 itu tentang bercerita bahwa orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, menolak Al-Quran, itu dia kehilangan kemampuan untuk melihat dirinya sendiri, ya, terdongak gitu ya, dan didindingi, ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa agsaynahum fahum la yubsirun. Jadi tidak ada kemampuan untuk melihat dirinya sendiri, ayat-ayat yang ada di dalam dirinya sendiri dan ayat-ayat yang ada di lingkungannya, mulai dari lingkungan kecil sampai ke jagat raya. Nah, ini ayat-ayat ini dikemukakan sekarang, ayat lingkungannya, ya. Kita lihat ayat lingkungannya, kemudian pada diri sendiri semua lengkap, gitu ya. Luar biasa, koneksinya ada, gitu ya. Jadi ya, kita lihat, dan suatu tanda kekuasaan yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Jadi bumi ini mati, lalu kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Nah, jadi bumi ini waktu diciptakan, kalau ini sepintas dalam beberapa tafsir, sebagian besar tafsir menginterpretasikan bahwa ini suasana musim panas yang dahsyat di sana lah, di Mekah, ya, di kan padang pasir. Jadi kalau keadaan kering, tidak ada hujan, maka suasananya suasana kematian gitu. Kering, kerontang, nggak ada tanaman yang bisa tumbuh. Walaupun ada juga kambing sebenarnya. Jadi bumi itu sendiri buminya mati, artinya buminya tidak menumbuhkan tanaman. Bisa ditafsirkan demikian. Lalu dihidupkan dengan adanya air, ya. Wajalna minal ma'i kulli syai'in hayy. Jangan ada air, itu surat Al-Anbiya, nanti bisa kita lihat. Air inilah yang menghidupkan itu. Jadi bisa manusia yang memberikan air ataupun air hujan. Ya, kalau dalam suasana musim panas yang kering kerontang, memang di sana jarang hujan. Kalau tiba-tiba ada hujan, maka tiba-tiba besok paginya keluar itu, cepat sekali keluar tumbuh-tumbuhan di bukit-bukit itu atau hijau gitu ya. Jadi berbeda dengan kita, suasananya kita tidak pernah melihat itu, apalagi kalau di Bandung atau di Bogor semuanya hijau kan sepanjang tahun, rumputnya bagus. Musim kering pun masih ada juga tanaman yang kita lihat. Berbeda dengan suasana di sana di Hijaz, ya, di Mekah itu. Sampai sekarang pun demikian. Itu bisa dikatakan demikian, ya, untuk orang-orang tersebut, ya Allah bumi itu mati, lalu Allah memiliki kemampuan, ya, menumbuhkan tanaman. Jadi tanaman tiba-tiba memang ada bibitnya di sana lalu tumbuh. Tapi ini sebetulnya ayat ini jauh lebih hebat. Ya, kalau kita memahami sekarang tuh itu boleh, ya, karena kita memaham level 1, level 2-nya, bahwa bumi ini waktu diciptakan miliaran tahun yang lalu, ini memang dalam keadaan ya tidak ada kehidupan. Bagaimana mungkin ada kehidupan kalau suhu bumi suhunya saja ribuan derajat, ratusan ribu derajat, semua magma seperti kondisi gunung meledak di sana sini, jadi permukaan bumi itu dalam keadaan lunak, karena itu adalah magma semua, panasnya luar biasa, tidak ada yang mampu bisa hidup, dalam keadaan memang mati. Nah, kemudian Allah hidupkan dengan mendatangkan air, kan, ya. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, ya. Jadi untuk hidup itu diperlukan air. Makanya sekarang kan para periset, ya, para peneliti itu untuk meneliti apakah ada kehidupan di dunia sana, di angkasa lain atau ada planet lain atau pada galaksi yang lain, itu dengan melihat apakah di sana ada air atau tidak. Kalau tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Memang komponen kehidupan ini air. Kita isi tubuh kita ini sebagian besar air sebetulnya, kan. Ya, komponen airnya luar biasa. Jadi, nah bagaimana itu terjadi? Nah ini sendiri, bagaimana pertama kali bumi hidup, bagaimana air itu tidak ada di dalam bumi. Asalnya bagaimana ada air kalau suhu atau bumi itu ribuan derajat dalam kondisi yang di sekitar atmosfer bumi juga panas.
Jadi tidak mungkin ada air menguap, bisa habis. Bagaimana air itu turun? Nah, itu sudah suatu kajian yang luar biasa. Sampai sekarang pun masih dalam hipotesa sebetulnya. Jadi tidak ada kepastian, ya, air itu datang dari mana? Macam-macam ada yang bilang itu. Ya. Nah, salah satu diantaranya adalah bumi itu, air itu datangnya dari benda langit, ya, yang jatuh. Yang pada masa itu, ya, seperti gambar ini gambar proses kehidupan bumi, ya. Jadi yang pertama ini kan ada proses ini dari bumi dalam kondisi mulai terciptanya alam raya, kemudian sampai dari proses sampai akhirnya jadi kehidupan. Ini kalau dibesarkan bisa dilihat ini satu proses, ya. Nah, yang di bawah ini suasana kira-kira 4 miliar tahun yang lalu. Jadi suasana 4 miliar tahun yang lalu itu seperti ini, terjadi banyak sekali benda-benda langit yang menghantam bumi. Kemudian suasana di dalam sini juga suasana yang seperti gunung meletus setiap saat, gitu. Jadi suasana kematian, gitu ya. Kalau kita lihat bumi dalam keadaan mungkin miliaran tahun yang lalu, ya, itu seperti itu. Nah, kita lihat ini ayat yang terkait, ya, ayat yang terkait ini surat An-Nabiya ini tadi, ya. Ya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, yang menarik, mungkin hipotesa mengatakan bahwa benda-benda langit, ya, asteroid yang ada di sekitar rasi matahari, kemudian komet. Itu kalau komet memang dia mengandung air, gitu, bukan itu air, dan dalam bentuk beku, es, gitu ya, beku. Nah, hipotesa ini yang menarik, tapi bagaimana membuktikannya kita tahu, wallahu a'lam, ya. Jadi pada suatu saat komet ini menghantam karena gaya tarik bumi, ya, tarik bumi, dia menghantam bumi dengan kecepatan komet. Kalau menghantam bumi, kecepatannya sampai bisa mencapai antara 40.000 km per jam sampai bisa ratusan ribu. Itu luar biasa kecepatannya, menghantam bumi, dan karena dia banyak mengandung air, dia masuk. Dan terjadilah air itu ada di bumi. Air itu ada di bumi, sebagian masuk ke dalam perut bumi, ya, air di dalam, sebagian besar ada di permukaan. Nah, tidak tahu juga ada berapa komet yang menghantam itu. Nah, karena bumi suasananya juga panas, maka air sebagian menguap, ya. Tapi sudah terbentuk, Allah yang membentuk atmosfer. Sehingga air semacam terperangkap, ya. Terperangkap, terjadi penguapan dan terjadilah, ya, hujan di sana sini. Kembali lagi siklus seperti itu. Sehingga bumi di antaranya bumi menjadi mendingin. Ya, mendingin, kemudian dalam waktu yang lama juga, ya, mungkin miliaran tahun, ya. Karena bumi bentuknya berbukit-bukit karena proses yang terjadi dalam perut bumi, ya, proses terjadi gunung berapi, golakan, semua kerak bumi segala macam, sehingga air ini menempati tempat-tempat yang rendah, yang kemudian menjadi laut, Dan ternyata 70% permukaan bumi ini adalah air, permukaannya itu air 70%. Kan kita lihat laut Pasifik itu kan luar biasa besarnya, belum lagi lautan Hindia, gitu, ya. Kemudian lautan Atlantik itu betul-betul besar sekali. Kalau sungai terbentuknya karena hujan tadi, ya, karena adanya hujan yang membawa air yang dari laut menguap lagi ke daratan, ke daerah pedalaman, kemudian terjadi hujan di atas pegunungan, kemudian mengalir banyak, lalu terjadilah sungai-sungai. Lalu kehidupan muncullah setelah itu karena ada air, kan. Itu pun tidak tahu kehidupan itu seperti apa dia munculnya. Kalau dalam teori biologi kan mula-mula dari air juga, dari laut. Muncul sel, kemudian sel-sel yang tunggal hidup, kemudian virus segala macam itu. Virus tidak bisa hidup tanpa kehidupan, ya. Sel-sel itu hidup, kemudian terjadilah evolusi segala macam, dan
muncul ke darat tanaman-tanaman, kemudian setelah tanaman-tanaman baru kemudian ada hewan, ya. Dan manusia ini adalah episode terakhir di ujung bumi ini dalam sebentar kiamat sebetulnya. Kan bumi sudah tua sekali, miliaran tahun umurnya. Dan kita ini ada kalau Bani Adam ini kan kisarannya sekitar antara 10 sampai 2020 ribu tahun. Kalau kita lihat itu, ya. Jadi relatif sangat baru. Gitu, ya. Nah, kita lihat lagi ayat, ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, ini kita jadi inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'ul nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fahya bil ardi ba'da mautiha. Ini kan ini lagi nih, ya. Wa ma anzalallahu minas sama' dari langit. Allah mendatangkan, menurunkan anzala. Kita sudah belajar juga tentang anzala ini. Anzala, kalau sudah ada anzala ini diturunkan sekaligus. Ya, jadi maksudnya kalau kita belajar ini ke anzala, inna anzalna gitu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud dunia. Kemudian nazzala, tanzil itu baru bertahap sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini kalau kita lihat ayat ini, melihat seperti itu terjemahan maknanya, maka artinya dia diturunkan sekaligus ini, ya. Sama ayatnya, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Yang sudah mati. Ini maknanya bukan hujan ini. Ya. Kalau hujan kan bumi itu dorman, bukan mati, ya. Jadi dia dorman, tanaman-tanaman yang ada kemudian dalam keadaan dorman, tidak hidup, tidak mati. Kemudian begitu ada air hujan datang, maka dia tumbuh. Ini belum mati. Ya. Kita lihat lagi apa di sini, ya. Ayat berikutnya, ya. Ini juga sama. Wallahu anzala minas sama'i ma'. Ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ya, sama kan? Dan Allah menurunkan langit. Nah, ini diterjemahkan sebagai hujan, sama nih ayatnya anzala. Dan dengan air itu hidupkan bumi sesudah matinya, sama dan ini. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Dan hanya boleh dipahami dan orang-orang yang memang belajar tentang kondisi sesungguhnya maksudnya bukan hujan, gitu, ya. Jadi ini menarik, ya. Walaupun diterjemahkan hujan juga tidak salah juga, ya. Karena itu hanya melihat sepintas, gitu, ya. Apa yang kita lakukan kondisi di Arab, bahkan kondisi kita di Indonesia itu hijau. Kita tidak pernah melihat kondisi bumi itu mati, gitu. Ya, sejak kita lahir kan selalu hijau. Sama Indonesia, di Brunei, dimanapun di Asia Tenggara ini hijau semua. Nggak pernah lihat. Paling-paling ada bukit tandus, itu pun masih ada tanaman yang hidup. Ya. Oke, ini sangat menarik untuk jadi suatu kajian yang mungkin nanti ada yang bisa share, ya, kajian atau bacaan yang lebih banyak tentang ini. Nah, lalu itu tadi setelah bumi hidup, kan di sini setelah bumi hidup, ya. Kemudian kan dikeluarkan biji-bijian inilah, ya, tanaman inilah memang awalnya itu setelah dihidupkan terjadi makhluk hidup berupa tanaman dulu, menyiapkan untuk makhluk hidup lain yang memanfaatkan tanaman itu. Ya, manusia terakhir. Nah, biji-bijian ini kan dengan makan bahan pokok, ya, termasuk beras, gandum, segala macam yang terkait dengan biji-bijian yang kita juga gunakan sebagai bahan makanan pokok. Ya. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan, ya, waja'alna fiha jannatin min nakhil wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun ya'kulu min thamarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Ini yang ujung ini yang penting juga, ya. Jadi ini masih terkait dengan Allah hidupkan bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan masih, ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian di samping biji-bijian, ini kan tumbuh juga tanaman-tanaman lain yang ini disebutkan tanaman-tanaman yang memiliki nilai tinggi yang ada di sanalah di Timur Tengah, khususnya kurma, ya, nahal, ya, kurma.
Dan itu tanaman ini juga luar biasa, tanaman ini. Ya, mampu seperti korma. Korma ini luar biasa, tanaman yang luar biasa yang mampu hidup di padang pasir. Tanaman lain susah mau hidup di padang pasir dalam kondisi kering kerontang. Korma bisa hidup. Nah, korma ini akarnya memang luar biasa, akar serabut, tapi kemampuan akarnya kalau dipelajari itu dalam sekali. Puluhan meter ke bawah, memiliki kemampuan mencari air. Ya, beda dengan tanaman biasa ya. Ini tanaman yang luar biasa. Dia memiliki akar kedalaman yang luar biasa. Kalau saya pernah mencoba menanam kurma, jadi dari bijinya waktu keluar itu yang pertama kali bukan ininya, bukan daun, akar dulu yang keluar. Itu akar menancap sudah ke dalam gitu, baru keluar daunnya. Dan akarnya itu kalau sudah kurma agak besar saja sedikit udah sangat susah untuk dicabut karena akarnya begitu dalam sekali. Ya. Dan kalau ada pohon kurma, ada pohon kurma yang banyak kebunnya, maka dia akan menampung ada hujan air, banyak air di situ. Ya. Di kebun kurma itu selalu ada air karena akar-akarnya itu dia menampung air dan dia menjadi tanaman yang bisa menolong tanaman lain untuk hidup. Gitu. Ya. Jadi buahnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, bisa melindungi. Pada saat yang sama dia bisa menangkap air gitu. Pada umumnya memang tanaman-tanaman palma ini kelapa, kemudian termasuk diantaranya yang mirip seperti bambu gitu. Kalau ada tanaman ini banyak, maka banyak air di situ. Ya, perhatikan saja kalau ada banyak bambu gitu maka dia akarnya itu walaupun akarnya bambu tidak terlalu dalam tapi dia akarnya begitu serabut yang banyak, dia menangkap air dan dia menjadi sumber mata air. Makanya ini disebut juga air ya, jadi ada mata air ya. Dan anggur juga ya, anggur ditanam ya sebagai makan buah-buahan yang memiliki nilai tinggi ya. Yang saya nggak tahu mungkin kalau ada pohonan kurma di sekitarnya bisa ditanam anggur. Memang ada yang mengatakan demikian. Jadi anggur bisa mudah tumbuh kalau ada pohon kurma. Tapi ini hanya ilustrasi saja bahwa ini adalah di samping makanan pokok ada makanan-makanan lain. Kurma bisa juga jadi makanan pokok yang memiliki energi tinggi. Jadi kalau kita makan kurma mungkin tidak perlu banyak-banyak karena sudah cukup untuk kita mineral, ya, energi, ya, serat sudah cukup. Gitu. Nah, yang paling penting di sana mengapa tidak bersyukur? Allah berikan semua ini begitu luar biasa, manusia tidak bibitnya sudah ada semua ini kan ya. Nah, ini tanaman-tanaman ini pun menarik juga. Ini asalnya dari mana? Apakah dia berevolusi seperti menurut orang-orang ahli biologi katanya semua berteori berevolusi. Ini kurma ini asalnya dari mana? Dari kelapa apa dari mana? Apa memang dari kurma? Apa datangkan dari dunia sana, dari surga sana yang disebutkan juga ada kurma kan? Atau dari bibit dari sana dibawa malaikat atau gimana caranya hingga ada di bumi. Demikian pula kalau dikaji lebih seperti itu, bumi tadi mati tiba-tiba menjadi banyak, bukan tiba-tiba ya, dalam ribuan miliaran tahun ini berproses. Kita lihat permukaan bumi penuh dengan tanaman, hutan-hutan yang indah gitu kan ya, kecuali tempat-tempat yang memang ada padang pasir. Dulu beberapa tempat di Timur Tengah itu pun hijau karena proses yang lain di bumi maka dia menjadi padang pasir. Suatu saat mungkin akan jadi hijau lagi, gitu kan, perubahan iklim ya. Nah ini semuanya ini sebenarnya sebagai bahan makanan ya buat kita, tanaman dan biji-bijian kemudian buah-buahan yang sumber makanan dan sumber gizi buat kita untuk kita hidup sehat. Hidup sehat. Demikian pula binatang pun bisa memanfaatkannya, gitu ya. Kita kemudian memanfaatkan binatang tersebut. Nah, semua itu dikasihkan Allah supaya kita menyadari semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan kita mengelola tanaman pun berasalnya dari Allah ya. Sebetulnya ya, kajian-kajian itu pun inspirasi dari Allah semua. Bersyukur kepada Allah dengan semua yang Dia berikan kepada kita. Ya. Itu intinya. Nah, kemudian ayat berikutnya. Nah, ini menarik juga. Setiap ayat yang berikutnya ini satu kajian-kajian yang panjang sebetulnya. Jadi kalau dibuat bukunya banyak gitu. Jadi ensiklopedia gitu ya. Nah, ini kan menarik lagi nih. Ya, ini
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Tuhan ya, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, semua pasang-pasangan ini. Ya, nanti ada, saya harap ada yang bisa memperkaya ini deh setelah belajar ya di apakah biologi atau fisika atau kimia, dan sebenarnya ada masing-masing ada tuh pasangan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, ya. Tadi tanaman-tanaman tadi kan berpasang-pasangan dia kan, ya. Tapi tidak tanaman saja, kita contoh ya. Jadi binatang pun ada pasang, ada jantan, ada betina. Tanaman pun ada jantan, ada betina. Ya. Kemudian jauh lebih hebat dari itu. Ya. Yang itu yang kelihatan, gitu. Yang tidak kelihatan, ya. Bahkan di diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui dari dulu sampai sekarang ada yang kita tidak ketahui. Masih banyak yang kita tidak ketahui. Yang kita ketahui ini hanya sedikit ya. Kita lihat bahwa lihat itu. Pertama kan ini. Nah, ini tanaman ya, ini tanaman korma. Korma ya. Korma ini apa? Termasuk tanaman yang terpisah ininya. Antara jantan dan betina itu terpisah pohonnya. Jadi pohon betina, ada pohon betina, kalau kita punya korma, sudah satu pohon itu tidak lengkap. Kita harus dikawinkan. Jadi ada jantan, ada betina, ada pohon jantan dan pohon betina. Dan ini contoh yang apa? Ini bunga yang betina, ini bunga yang jantan pada pohon yang berbeda. Jadi dua rumah dia ya terpisah. Nah, karena dia terpisah, maka dia harus dikawinkan. Jadi ada yang apa? Ahlinya itu mengawinkan korma ini yang jantan ini diambil kemudian dikeprokkan ke yang betina ini kalau pada saat yang tepat, lalu terjadi pembuahan. Baru dia akan terjadi korma yang sempurna. Kalau tidak dia akan gampang rontok. Ini korma yang banyak di sana ya. Nah, ini kalau tanaman yang sudah tingkat tinggi yang dia terpisah antara jantan betinanya ya. Ya. Ada tanaman-tanaman lain. Kita lihat bahwa tanaman ini yang apa? Seperti jagung. Ini jagung atau sejenisnya ya, padi. Ini dia jantan dan betinanya ya, pasangannya ya. Itu terdapat pada pohon yang sama, tapi pada lokasi yang berbeda. Berbeda dengan korma tadi ya. Kalau korma tadi pohonnya yang terpisah. Kali ini tidak. Saya lokasi ini yang di atasnya ini sari putih yang ini. Kalau jagung kan ada yang di atasnya itu ini yang jantannya. Sedangkan ada yang di sela-sela pohon ini yang betina. Jadi dia yang jantan ini kalau ada kumbang atau ada lebah ataupun angin, dia membantu untuk penyerbukan terjadi ini. Terjadilah penyerbukan dan terjadi buah jagung ya. Ada lagi jenis lain, kalau kita lihat yang tanaman ini jenis lain ya. Ini tanaman yang satu rumah. Kita tadi satu pohon ini dalam satu bunga itu di dalamnya terdapat yang jantan dan betina di dalamnya ini. Yang betina ya, yang ini jantan. Jadi kalau ada kumbang kumbang datang biasanya kan, dia menempel di sini, kemudian membawa putik sari yang ada di sini, nempel lagi ke sini, jadilah terjadi pembuahan. Ini jenis-jenis tanaman seperti mangga segala macam seperti ini. Ya. Nah, ini kan yang kelihatan tanaman, ya. Binatang pun demikian, manusia pun demikian. Jadi kan kita makhluk hidup. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, tadi kan yang ada di dalam diri kita ya, kita pun ada pasangan-pasangan juga. Kalau kita simetris kan ya, kiri kanan segala macam kan, sebetulnya pasang-pasangan. Kemudian kita lihat lebih detail lagi ya, di dalam diri kita dan di dalam semua makhluk hidup ini adalah kromosom ya, kromosom DNA kita. Nah, ini kan jadi inti kehidupan yang menjadi database menentukan apa yang terjadi pada diri kita ini sebetulnya DNA ini ya. Jadi di pasangan-pasangan juga ini kan jenis asam aminonya ya, asam amino, dan ini ya, tianin dan adenin ini dia selalu berpasangan gitu, dia tidak akan berpasangan yang lain ya. Sitosin, guanin ya, dia ada empat basa amino ini, dia ini menentukan berpasang-pasangan sehingga terbentuk jumlahnya, posisinya ini sangat menentukan ya. Dan ini karena pasang-pasangan terjadi ada satu pita lagi yang mengandung yang sama, dia membentuk double helix. Ini yang
penemunya ini kan yang mendapatkan hadiah Nobel gitu, tentang genetika. Dan inilah yang menentukan baik yang ada pada manusia maupun ada pada tanaman. Ada tanaman mengapa jadi tanaman durian berbeda dengan tanaman rambutan, itu tergantung jenisnya berbeda. Ya, jenis ini pun binatang pun kira ada sapi, ada onta, itu jenisnya berbeda. Gitu. Ya, sama seperti manusia juga kan. Ya. Nah ini kan luar biasa. Ya, tapi ada yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita lihat, ternyata unsur-unsur yang lebih kecil, atom, itu pun demikian berpasang-pasangan. Ya, ada proton, ada elektron, ya. Listrik itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Itu kan dengan dua positif dan negatif yang kita mendapatkan penerangan dan dapatkan energi segala macam. Kalau satu saja nggak bisa kan? Demikian pula elektron ini. Elektron ini susunannya ini ya menentukan jenis unsur apa dia. Ini dalam hal ini atom karbon ya. Ya kalau hidrogen kan satu elektron, satu proton. Nanti ada oksigen, gitu ya. Nah dia bisa bergabung, membentuk senyawa baru dengan ikatan-ikatan yang ada pada permukaan situ. Tukeran satu elektron bergabung menjadi unsur-unsur ini yang unsur-unsur dasar ini bergabung untuk senyawa-senyawa dan menjadi yang lebih besar, ya, lebih besar. Ya termasuk diantaranya apa yang ini. Yang di dalam sini ini ada unsur-unsur itu. Ini kan asam amino ini kan banyak mengandung, ya ini akan asam organik ya. Yang di dalamnya ada unsur C-nya, ada unsur H, ada unsur nitrogen ya. Nah ini kan masing-masing itu kan ini sebetulnya penyusunnya. Unsur penyusunnya. Ya itu unsur dasarnya itu. Unsur dasarnya semuanya seperti ini. Dan kalau kita lihat lebih kecil lagi sama saja yang namanya elektron apapun yang mana proton sama saja gitu. Hanya saja kalau dia susunannya berapa jumlahnya, nah itulah yang membuat dia berbeda. Jadi unsur dasarnya itu luar biasa ya. Allah begitu maha pencipta. Dia menciptakan dari yang dasar lalu mengkombinasikannya sehingga tidak terbatas dari unsur-unsur ini. Memiliki sifat yang berbeda. Dengan bertambah satu elektron menjadi berbeda sifatnya. Nah ini kalau kita lihat bukan ini saja, tapi juga hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum sunatullah pun berpasang-pasangan juga ya. Seperti gravitasi, ada anti gravitasi, gaya sentrifugal, jarak sentrifugal, itu semua berpasang-pasangan gitu. Jadi bukan saja unsur-unsur makhluk hidup yang atau penyusun ini, tapi ternyata yang lain pun berpasang-pasangan gitu. Luar biasa ayat ini, kita bisa belajar banyak dan tidak habis-habis kalau dibicarakan detail ya. Karena seperti Allah katakan di sini ya, kamu itu terbatas. Seperti Allah ngasih tahu ke kita bahwa pengetahuan kita ini terbatas. Kita bisa melihat orang zaman dulu hanya melihat area permukaan bumi. Kemudian kita sekarang mulai belajar detail kimia, fisika, biologi segala macam sehingga kita bisa belajar pasangan-pasangan yang lebih detail lagi. Ya, kalau gitu bukan itu saja maksudnya, bukan jantan dan betina saja, ternyata yang luar biasa unsur-unsur penyusun makhluk pun seperti DNA, makhluk hidup pun ternyata berpasang-pasangan. Lebih jauh lagi ternyata di dalam sana atom pun dia berpasang-pasangan. Pasang-pasangan inilah yang menentukan sifat atom itu. Ya, nanti ada yang bisa sharing ya. Nah, saya hanya membuka wacana, membuka suatu pemikiran atau memicu suatu pemikiran untuk mengkaji dan memahami ayat-ayat Allah sehingga kita terpesona. Dengan kayak gini kita dia terpesona sebetulnya. Terpesona bahwa Masya Allah luar biasa. Ini kan benar ayat Allah gitu. Yang kita harus tahu kita subhanallah. Mungkinkah ini ayat semacam ini yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, yang orang tidak tahu sama sekali pun tentang ayat tentang pasang-pasangan ini, baru diketahui mungkin berapa puluh tahun belakangan ini, itu Rasulullah sendiri yang ya merekanya, nggak mungkin. Ini datang dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, sempurna, gitu ya, sempurna. Hanya kita saja ya, seberapa jauh kita mau belajar detailnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah,
Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muzlimun. Nah, ini yang lain lagi. Itu kan masing-masing ayat itu kajian tersendiri gitu. Ya, begitu besarnya, luar biasanya nih ya. Jadi dan suatu tanda lagi bagi mereka adalah malam kan. Kami tanggalkan siang dari malam, maka dengan serta-merta mereka berada dalam keadaan gelap. Nah ini kan bukan saja malam dan siang. Kalau kita belajar sebetulnya apa yang terjadi sih karena malam dan siang ini, apa yang sesungguhnya terjadi. Nah kemudian kalau belajar ini pun zaman dulu kan orang nggak tahu, ya tahu dia malam dan siang. Setelah waktunya malam berubah perlahan-lahan menjadi siang, kemudian siang pun berubah jadi maghrib, perlahan-lahan menjadi malam, terus itu berputar. Ada siklus berarti kan. Nah, setelah kita pelajari, kita tahu siklus itu siklus apa rotasi bumi ini. Bumi ini kan berputar pada porosnya, berputar gitu kan. Pada saat dia permukaan yang apa menghadap ke matahari ini ya gambarnya nggak benar ya, dekat sekali ini terbakar ini. Ya ilustrasi saja. Ini matahari ini bersinar. Jadi permukaan yang menghadap ke matahari inilah yang terjadi siang hari. Sedangkan ini seluruh berputar bagian sininya menjadi malam, dan itu bagian yang malam itu bergerak terus ya. Kemudian matahari kan bumi ini berputar lagi terus berputar lagi, malam jadi siang, malam siang ya. Waktunya juga ada perubahan kan posisi bumi kan. Posisi bumi itu membuat kadang-kadang kita malam pada tempat-tempat tertentu malamnya lebih panjang daripada siang. Kita pun di Indonesia pun di Brunei kan pada waktu tertentu malam lebih panjang dari siang, tapi panjangnya tidak lebih dari 1 jam. Ya. Nah kita lihat di sini kan kalau sebagian matahari ini menyinari bulan, dia akan memantulkan ini. Kalau di ayat Al-Quran itu disebutkan ini matahari ini namanya siraj, sinarnya nih. Dia ya. Wal qamaru nura, dan qamar ini bulan itu nur. Ada surat Yunus ya. Jadi dua kata yang dipakai pun sangat precise, sangat tepat gitu ya. Yang satu mengatakan sebetulnya matahari itu menyinari, sinarnya itu sumber sinar itu dari dirinya sendiri, dia memancarkan sinar. Sedangkan bulan dia tidak memancarkan sinar, dia hanya memantulkan saja. Jadi katanya dipakai berbeda. Dan itu baru kita tahu belakangan juga, gitu kan. Dan itu Allah katakan, itu kata-kata sangat precise, tepat gitu ya. Dan hanya bisa dipahami setelah kita belajar gitu ya. Jadi ini macu kita juga untuk belajar lebih jauh. Ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya mengajak kita mempelajari lebih jauh, belajarlah lebih jauh. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kita subhanaka apakah ada benar. Orang-orang yang namanya ulil albab itu kan, ini ayat-ayat Allah itu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya surah Ali Imran ayat 195. Subhanaka apakah ada benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya subhanaka apakah ada benar. Jadi kekaguman itu terekspresikan bahwa itu subhanallah, ini semua Allah SWT yang Maha Kuasa. Ya, kita minta ampun kepada Allah SWT terhadap apa yang kita salah, mungkin kesempurnaan manusia tidak sempurna. Ya. Baik, kita lihat lebih lagi itu masih terkaitan. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Wa syamsu tadri li mustaqarr laha, dzalika taqdirul azizul alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal ujunil qadim. Syamsan bagi laha an tudrikal qamar wa lailalu sabiqun nahar wa kullun fi falki yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari ini ada peredarannya. Ini dia peredaran matahari ini, yang di bawah ini. Jadi matahari ini dia juga bergerak. Ya, tapi kita tidak tahu lah, tidak kelihatan lah gerakannya ya. Padahal mungkin cepat juga. Dan di sini kan namanya Milky Way, Andromeda, Milky Way itu ada Bima Sakti, galaksi yang sangat besar. Luar biasa juga, ada intinya di sini, ada yang besar sekali di sini kan. Dan ini jumlah bintangnya berapa? Ya, jumlah bintangnya saja sini antara 200 sampai 300 miliar bintang. Dan kita lihat di sini kebesaran Allah. Ini baru satu yang semacam ini jumlahnya miliaran juga. Bagaimana besar
universe ciptaan Allah ini. Dan kita ini matahari ini kan ada satu titik saja di sini, titik kecil ini. Supaya kelihatan ini titik matahari ini. Ya. Matahari itu salah satu bintang dan dia beredar. Ini banyak bintang yang lain juga beredar. Dan yang ini pun galaksi ini pun beredar juga. Ada kelompok galaksi. Ya, gugus galaksi yang jumlahnya miliaran. Jadi nggak kebayang besarnya deh. Setiap orang menemukan teropong yang lebih kuat, ditemukan galaksi lagi, galaksi yang jaraknya dengan galaksi kita nggak kebayang gitu ya. Miliaran tahun cahaya, gitu. Miliaran tahun cahaya, 1 tahun cahaya saja berapa ya, kecepatan cahaya kan 300 km per detik ya. Nah ini kita ini seperti apalah dengan titik seperti ini ya, manusia ini. Bumi juga nggak kelihatan lah. Ya, bumi nggak kelihatan. Nah ini beredar matahari, kita tahu dia beredar. Matahari garis beredarnya berbeda dan sedangkan bumi itu adalah satelit, planet. Matahari adalah bintang, ya, bintang yang bukan pula bintang yang besar, bintang yang sedang-sedang saja, gitu ya. Dan matahari di matahari ini kan ada 10 planet ya. Mulai dari planet Merkurius, ya, Venus, Mars, bumi planet yang keempat ya. Jadi dari arah dekat ke jarak dari matahari ya. Nah, masing-masing ini beredar mengelilingi matahari ini kan ya. Bumi di sini kan ya. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Bumi mengelilingi matahari peredarannya. Kemudian bulan ini adalah satelit bumi dan bulan ini mengelilingi bumi. Ya, ini seperti terakhir ya, seperti bentuk tandan yang tua ya, bengkok seperti inilah ini ya. Tidak persis bulat tapi elips gitu ya. Jadi ilustrasi yang luar biasa yang kita nggak bisa kebayangkan, orang zaman dulu nggak tahu ya. Dan ini manzilah-manzilah ini yang kita menetapkan bentuk bulan bergerak menghadap ke bumi dan kaitannya dengan matahari. Kemudian mulailah ada bulan purnama, kemudian ada bulan kelihatan sampai kita gunakan untuk menentukan puasa, menentukan berbagai macam kegiatan keagamaan ya. Bulan mulai muncul gitu kan, karena berdasarkan bulan itu paling mudah dilihat gitu ya. Dan ini semuanya hal yang luar biasa, dan pada ini juga diketahuinya relatif baru ya. Kita tahu teori-teori zaman dulu bahwa katakan bahwa ya bumi ini adalah pusat dunia jagat raya ini. Itu teorinya. Kemudian Galileo bilang itu bukan bumi. Ya dia dianiaya oleh gereja. Kalau gereja percayanya bahwa bumi ini pusat daripada dunia. Kemudian bumi ini bentuknya datar. Nanti kalau jalan jauh-jauh jatuh, ya hati-hati. Ternyata bumi bundar, bulat. Dan indikasi itu Al-Quran ini mengindikasikan tidak langsung kita siklus itu kan adalah satu bulat gitu ya. Siklus itu adalah kita harus berpikir lebih jauh dan mungkin maksudnya ya stage pemahaman manusia akhirnya bisa mengetahui bahwa itu ada siklus, maksudnya adalah suatu kalau ada siklus ada perputaran ya. Kalau perputaran bentuknya seperti bola ya, siklus itu. Demikianlah ya ayat-ayat yang sangat luar biasa yang menggugah kita sewaktu membaca surat Yasin. Ini membuat kita lebih menyadari gitu ya. Lebih menyadari, di samping kita tahu tentang nubuah, kemudian cerita tentang Ashabul Qaryah, lalu lagi ada tema baru lagi tentang kebesaran Allah dan ayat-ayatnya yang sampai sekarang pun kita harus pelajari lebih detail lagi gitu. Dan di sini pun ada pasangan-pasangan juga nanti. Ada pasangan-pasangan ya. Jadi menarik sekali itu ya. Semua sinkron ada itu ya. Demikianlah apa yang bisa sampaikan malam ini sebagai pengantar mungkin untuk bisa berdiskusi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nabil, surat Yasin mulai dari ayat 33 sampai ayat 30
40 ya. 40 ya. Oke, sampai 40 ya. Jadi banyak insight yang sangat menarik dari ayat-ayat yang kita bahas pada malam ini. Tadi yang banyak dijelaskan oleh Ustaz Nabil, bagaimana kita bisa memaknai ayat-ayat ini dari perspektif ilmiah, ya, sesuatu yang mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu mukjizatnya Al-Quran, ya. Bagaimana orang dulu itu bisa mengetahui hal-hal sedetil itu, secanggih apa yang diutarakan tadi, ya, tentang semuanya berpasang-pasangan, tentang matahari, tentang bulan, tentang banyak hal yang tadi dijelaskan. Bagaimana orang dulu bisa mengetahui itu kalau Al-Quran ini bukan datangnya dari Allah. Mungkin nanti kita berharap ada banyak pengayaan juga dari yang hadir di majelis ini. Para saintis, ada dokter yang bisa menambah, ya. Betul. Nah, seperti biasa bahwa ayat-ayat Al-Quran ini bisa dilihat dari banyak perspektif, ya. Dan dari banyak perspektif itu semuanya seperti berlian, semuanya indah gitu, ya, dari manapun kita melihat. Nah, Fadhol, kalau ada yang mau ditambahkan dari ayat-ayat yang kita bahas ini, saya persilahkan. Iya, sambil menunggu mungkin Waalaikumsalam. Ya, Fadhol, Alhamdulillah. Ustaz, sering kalau baca Yasin itu ada kalimat-kalimat ayat yang diulang, misalnya Yasin berapa kali, terus Dzalika takdirul azizil alim berapa kali, salamun qalam berapa kali. Nah, dari penjelasan tadi Dzalika takdirul azizil alim itu sering diulang, kenapa, Ustaz? Saya nggak tahu persis, ya. Itu amalan-amalan katanya dengan mengulang-mengulang itu mendapatkan satu hikmah tertentu. Jadi harus dilihat lebih jauh apa alasannya, ya. Saya tidak banyak mendalami tentang hal-hal yang sifatnya amaliyah. Jadi biasanya sumbernya dari sumber-sumber para ulama yang memang mempraktekkannya, atau mungkin juga dari hadis-hadis. Kalaupun bagian dari hadis-hadis, biasanya hadis-hadis yang kategorinya relatif bukan hadis sahih, ya. Tapi kan kalau kita mau mengamalkannya dengan keyakinan bahwa itu akan membantu kita, benar, amalkan saja, tidak ada masalah. Jadi penekanan, ya. Dzalika takdirul azizil alim. Jadi ketetapan, ya. Salamun qaulan rabbir rahim, salamun qaulan rabbir rahim, ya. Jadi ada Yasin berapa, ya? Yasin 40 apa katanya, ya. Fadilah, ya. Ya, Fadilah, ya, Yasin Fadilah. Itu nanti bisa ditanyakan kepada yang memang mengamalkannya. Kira-kira saya mengamalkannya, tapi mengamalkan saja, biasanya kita mengamalkannya, tidak menanyakannya lebih jauh. Tapi kalau ada ayat-ayat Al-Quran seperti surat Rahman gitu, ya, itu memang ada hal yang menarik. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa ayat yang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Itu penekanan tentang nikmat. Setiap berbicara tentang satu ada nikmat di situ. Ingatlah semuanya adalah nikmat Allah. Baca lagi, ini semua nikmat Allah. Bahwa kita mengalami penekanan bahwa bersyukur itu luar biasa pentingnya, gitu. Jadi syukur itu memang kita harus lakukan setiap saat, gitu, ya. Hidup ini kan bersyukur sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya. Maafnya, alhamdulillah bisa menjawabnya dengan amalan-amalan sifatnya tekad, ya. Jadi sekarang diamalkan memang dari mursyidnya yang memberikan demikian, atau ya ayat sampai ke kita, alasannya tidak yang namanya ikut saja. Ada banyak kalau dalam tarekat. Ya.
Tapi memang sangat menarik gitu ya. Tadi mungkin dari cerita kan satu ayat dengan ayat yang lain itu kan pasti ada kaitannya, artinya diletakkan oleh itu ditaruh di misalnya ayat 33 ini setelah ayat 2 dan seterusnya, surat ini taruh di sini, itu pasti ada susunannya. Jadi kalau Anang lihat gini, di ayat 33 ini kan kenapa setelah Allah menceritakan tentang Ashabul Qaryah yang mendustakan para rasul, kemudian bahwa kan ujung dari cerita itu ada kan wangkulul lamani uladaina muhdharun, bahwa semua itu nanti akan dihadapkan pada kami. Nah, orang kan pada mencibir, artinya orang mati sudah jadi tulang belulang gitu. Masa bisa dihidupi lagi gitu kan? Bahkan pernah Nabi diolah seperti itu, ditunjukin tulang kita coba hidupin. Yang kayak gini itu suruh hidupin. Nah, ayat berikutnya Allah menceritakan bahwa ayatul lahumul ardu maitah. Lihat aja nih yang di sekeliling kita. Jadi kita suruh memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, bahwa bumi yang tandus, yang mati, terus ada benih, kemudian bisa tumbuh dan mereka makan di situ. Jadi bukan hanya tumbuh dari tanah yang tandus yang mati, tapi juga faminhu yakulun, dari situ mereka makan gitu. Jadi jelas banget harusnya gitu. Jadi dari level melihat sebelas bahwa itu adalah contoh manusia itu dihidupkan kembali sudah seperti manusia. Suasana normal kembali adabnya. Bukan cipta itu ya kalau diciptakan untuk dihidupkan kembali mudah di tanah bumi lagi. Betul. Iya. Ya itu ada yang yang sangat nyata gitu, eksplisit di mestinya kan, tapi kita nggak sadar. Ada yang memang kita nggak sadari itu, kayak pasang-pasangan itu ya. Itu kan baru-baru belakang ini kan, maksudnya apa kok berpasang-pasangan semua gitu kan. Nah itu kan bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, tapi termasuk yang mimma la ya'lamun, dan dari yang mereka tahu. Itu akan membangkit bahwa mereka, kita semua akan mendapati yang membuktikan bahwa semua ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Yang enggak berpasangan itu cuman penciptanya. Jadi ini juga menunjukkan tauhid ya. Luar biasa ya. Kaitannya sama ayat sebelumnya ya. Terus juga ayat tentang matahari dan bulan, kemudian bagaimana itu sudah menjadi ketentuan ya, dari kata takdiru min azizin alim itu, bahwa matahari, bulan, dan benda-benda yang lain itu semuanya sudah ditentukan takdirnya, sudah ditentukan kadarnya, dan semuanya patuh gitu ya, pada takdir yang ditentukan oleh Allah itu. Manusia juga ada takdirnya, walaupun takdirnya manusia dalam bentuk batas-batas ya, mungkin ada ikhtiar di situ. Nah, matahari dan bulan ini kan juga di Al-Qur'an ini kan banyak dijadikan simbol-simbol juga ya, bahwa matahari ketika suasana terang itu kan suasana yang enak gitu ya. Sementara malam itu seringkali diilustrasikan sebagai sesuatu suasana yang gelisah, malah ya nggak enak gitu ya, malam itu. Seringkali disimbolkan seperti itu. Nah, hidup ini selalu ada terang, ada gelap, dan itu adalah takdirun min azin alim, bahwa ada senang, ada susah gitu. Dan itu akan bergilir terus, bukan karena gelap itu, bukan karena mataharinya berhenti sinar, tapi karena bumi terus berputar. Jadi ini memang betul, ini bisa jadi ayat per ayat ini bisa jadi buku yang tebal sendiri, ayat per ayat gitu. Betul. Tapi kan kajian bisa dilihat dari multidisiplin ya. Betul. Dari ilmu sosial bisa dilihat, dari ilmu eksakta bisa dilihat. Iya. Fadal yang lain. Aman, fisikawan nih. Masih ingat enggak fisikanya? Anda kadim tadi. Oh iya, dokter. Cerita tentang pasang-pasangan. Fadal. Betul nggak di dalam badan kita ini pasang-pasangan? Iya.
Betul, Ustaz. banyak nulis. Menyimak. Luar biasa tadi. Afwan baru masuk. Iya, iya. Bagus banget tadi Ayat-ayat itu pembahasannya. ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Ayat-ayat yang sangat ilmiah ya, ketetapan Allah, takdir, termasuk yang tadi subhanalladzi asra subhanalladzi. Jadi malakutu Ya. Khalaqal azwaja kullaha. Ya. betul artu amin anfusihim. Anfusihim. Jadi Nah, wa min anfusihim itu. Hmm. Ini wilayahnya Dr. Kadim nih. Ya. Iya, kalau berpasangan itu betul tadi yang disampaikan Habib Umar. Memang apa namanya? Kalau di tubuh manusia di kedokteran tuh banyak banget ya. Contoh-contohnya ya, luar biasa itu. Makin mendalami kita kan sebagai mikrokosmos tubuh kita ini kan mikrokosmos ya. Jadi renungan untuk tubuh kita ini juga luar biasa ya kalau ini. Dari tangan aja anggota gerak, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mata, telinga kanan kiri, otak pun kanan kiri. Usus pun sebenarnya terdiri dari awal pembentukannya juga ada dibagi dua kan. Rusuk, hampir semua sel-sel tubuh itu, bahkan DNA kromosom ibu dan ayah kan dua, jadi berpasangan DNA, kemudian ya segala macam ya, kebaikan, kejahatan, Ya. semua itu memang sudah demikian seluruhnya ya mungkin ya, kecuali Allah memang itu mungkin mau menunjukkan kehendak Allah bahwa memang ciptaannya berpasangan, Allah sendiri yang tunggal. Luar biasa tadi. Ya. Indah sekali betul memang ke ayat itu berbicara komprehensif ya sebetulnya, dan Isa yang paling menarik itu bisa dicakup dalam satu ayat, itu mencakup semua. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Iya. Masya Allah. Ya, ada lagi? Ahmad. Fadhal. Oh ya, menarik tadi masalah berpasangan itu, diantaranya tadi cerita pohon kurma. Mungkin ini wilayah kuasa Tuhan tuh, apakah manusia juga bisa campur tangan di wilayah berpasangan itu, Ustaz? Maksudnya misalkan tadi masalah pohon kurma tadi menarik juga, informasi yang baru mungkin bagi anak baru, sebab banyak orang yang bertabaruk dari negeri Arab pengen nanam kurma di masjid-masjid yang baru dibangun, ya, tapi harapannya gagal karena tidak bisa berbuah. Iya, karena ilmunya belum lengkap. Kaitannya tadi pohon kurma itu antara putik sama benang sari terpisah. Mungkin yang mereka bawa itu jantan yang baik apa? Iya, lanang atau tino be. Tidak dikawinkan tidak jadi. Bukan karena gagal tabaruk dari negeri Arab. Iya. Menarik. Ya, yang kita bisa lakukan, kita mempelajari sunatullah yang ada ya, aturan pasangan, aturan yang lain. Kemudian kita mengikuti itu, belajar terhadap itu. Oleh Tuhan ya, Ustaz. Di antaranya ya dari segi mutasi, terus perkawinan antar yang berbeda, seperti nanti menghasilkan buah. Untuk mengawinkan itu kan masing-masing kromosom yang selnya itu berbeda ya.
Jadi bertemu dikabulkan jadi satu makhluk yang yang berbeda dari duanya, tapi ada kemiripan. Kalau nangka dengan di sini sering di Brunei ini namanya cempedak kawin dengan nangka kawin. Memang dengan pengawinan itu juga satu teknik untuk mencari bibit yang unggul. Itu tidak kita hanya mengawinkan binatang juga demikian kan. Kadang kita melakukan pengawinan untuk mencari bibit yang unggul. Tapi pada kurma itu memang tangan manusia nggak bisa dilibatkan? Soalnya jarang sekali kita melihat di media-media proses pembuahan kurma itu seperti Ustadz tadi bilang, campur tangan manusia mengambil serbuk yang itu dirontokkan, bukan karena angin atau mungkin kembang angin itu atas ya. Jadi kalau dalam satu pergumulan kurma itu katanya yang betinanya banyak 20 itu dia cukup dimasuk dalam rukun ada plastik goyang supaya satu sari itu membuahi buahnya nggak terjadi pembuahan dan akhirnya muncul kurmanya. Nah itu yang menariknya itu jantannya itu bisa dari mana saja gitu kan, sehingga kurma dalam satu pohon kurma itu bisa lain-lain itu, tergantung jantannya itu. Nah kalau dalam satu pergumulan dia cari yang seragam lah. Jadi kalau jenis kurma tentu yang sudah karena kurma sudah terkenal, maka dia jaga itu jangan terjadi perkawinan jadi bentuk buahnya berbeda atau rasanya berbeda. Jadi dia tidak sangat menarik itu tidak. Jadi kita bisa tetap menciptakan semacam itu membuat bibit baru dari pohon yang sama. Jadi satu tanda-tanda yang lain bisa lain, tergantung yang jantan dari mana. Jadi pohon sawit kan mungkin itu juga pohon sawit. Kalau pohon sawit kan pohon sawit tidak perlu dikawinkan. Sama seperti kelapa dia dalam di ininya sudah ada. Jadi satu pohon itu sudah terdapat jantan dan betinanya. Ini kurma memang khusus khas. Khusus kurma. Kali ini anak dapat ilmunya, masya Allah. Iya betul. Jadi kalau dipelajari mungkin ada tukang ngawin kayaknya tuh. Jadi yang tukang kebunnya itu kan sudah waktunya mengawinkannya sudah cukup bunga betinnya itu sudah cukup masak gitu, dikawinkan dengan jantannya, lalu dibungkus. Jadi kemudian dia berkembang dan jadi menjadi buah, baru buahnya besar dan bagus. Kalau tidak maka rontok, buahnya rontok. Ya, sama seperti kalau di kan lebih cepat, tidak dikawinkan sebetulnya dengan kembangnya bisa. Tapi kalau dikawinkan gitu, maka lebih banyak hasil, tingkat keberhasilan lebih tinggi. Kadang kalau kita punya buah naga tidak berbunga, tidak menjadi naga, persalinan mungkin tidak kawin dia, perlu dibantu. Itu mungkin contohnya di Masjid Agung Palembang, Ami Abdillah. Ya, ada kurma. Ada pohon kurma sampai sekarang belum berbuah. Mungkin ya itulah. Coba Jo tahu, Mat. Mungkin kurma. Kawin ke. Iya, nanti saya. Iya. Betul itu. Kalau ada. Mungkin yang bertanya ada ya. Tidak semua hewan itu secara biologis itu berpasangan. Kayak misalkan amuba, kemudian bakteri, hewan yang single cell ya. Kemudian kedua, itu bagaimana dengan tafsiran terhadap hewan-hewan tersebut. Dan kedua, ada suatu hadis yang cukup terkenal, bukan hadis ya, riwayat yang cukup terkenal, mengatakan riwayat ini juga dalam hal ini ada yang ini banyak di dalam melihat di kawasan ini bermaksud perkalamnya lalu untuk dia adalah buah yang tidak semestinya atau bukan, sehingga Nabi melakukan ini. Ada yang bilang kamu tahu tentang hal yang kamu pahami. Jadi seakan-akan Nabi di sini masalah amu tadi sudah selesai. Kayak emak ya betul, binatang tidak dia jenis makhluk rendah itu membelah diri, bakteri itu dia membelah diri, itu siapa lagi. Tapi sebetulnya bukan maksudnya kalau seperti itu pasangan-pasangan di dalam hewan itu sampai kita lebih jauh itu saya kemukakan tadi setiap
makhluk itu ada kromosom. Kalau seperti virus dia mungkin tidak ada DNA, tetap saja ada RNA yang double helix ini juga. Asam amino yang basah itu yang pasangan satu sama lain, ada 4 jenis itu yang menentukan apa jenis makhluk hidupnya, ya, sifatnya. Jadi di dalam makhluk itu sudah berpasang-pasangan, ya. Jadi tidak harus bahwa makhluk itu harus ada jantan atau gitu. Bukan itu maksudnya berarti ayat itu demikian. Tapi ayat itu bisa dikatakan juga bahwa kamu ada yang makhluk yang kelas yang sudah levelnya tinggi seperti manusia dan binatang-binatang lain yang untuk reproduksinya harus kawin, ya, ada jantan dan betina. Kalau yang makhluk yang lebih bawah, ya, seperti bakteri, dia membelah tidak kawin, ada jantan betina. Kalau virus dia hidup. Itu irama sirkadian itu dalam tubuh kita itu ada malam sama siang itu berpasangan, ya, beda tubuh kita itu. Makanya orang tetap harus tidur di malam hari, bekerja untuk siang hari bekerja, itu kan sesuai dengan ayat Quran juga kan ada itu, ya. Betul. Memang malam untuk istirahat, yang memang untuk bekerja itu memang ada perubahan dalam tubuhnya, berpasangan juga kan malam dan siang itu. Pasangan di luarnya, di alamnya, di dalam tubuhnya juga terjadi perubahan yang sifatnya berpasangan, ya. Mungkin jadi maksudnya tidak sempit menafsirkannya, barangkali itu ya mungkin. Ya, dilihat yang pasangannya ada nggak beda ya? Kan kadang-kadang kan dalam Al-Quran itu ada zaujah, ada apalagi untuk satu istri. Untuk istri. Nah, kalau itu lain lagi ceritanya. Nah, ini maksudnya katanya berbeda nggak antara pasangan itu? Karena ada juga yang menerjemahkan pasangan itu sampai ke kromosom. Misalkan manusia itu kan punya X, Y. Sehingga yang menentukan itu kan kalau kromosomnya X dengan jadi laki-laki menentukan, ya. Apa itu menentukan, sorry. Ya, karena laki itu kan menentukan kromosomnya karena dia X, maka ditentukan kelahiran itu oleh pada laki-laki. Ya, itu artinya ada hal yang Al-Quran itu kadang-kadang kata-katanya itu kan kalau bahasa Indonesia jadi satu kata yang disamakan lah, pasangan gitu. Padahal mungkin dalam Al-Quran sendiri agak berbeda gitu. Dalam hal apa? Kalau dalam surat ini kan jelas ya disebutkan terjemahannya kan surat ayat 36 ini maha tak terhingga kemuliaan dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan pada apapun yang dihasilkan bumi dan pada diri manusia maupun dari apa yang hingga kini tidak mereka ketahui. Sekarang nanti diketahui mungkin. Jadi nggak sempit untuk pasangan dalam arti seks maksudnya ini kan. Itu sudah jelas di ayat ini kan. Ya. Seks itu salah satu saja bentuknya. Iya itu. Ini apapun yang dihasilkan bumi dan pada diri manusia mungkin yang tadi pada diri manusia juga ginjal kanan kiri, paru kanan kiri. Jantung pun sebenarnya itu asalnya dari dua yang bersatu. Semuanya dalam tubuh manusia itu apa pasangan itu. Kalau pada diri manusia itu juga nggak sempit laki perempuan kan ini. Lebih kompleks lagi sebenarnya. Ya, di otak pun ada otak kanan, otak kiri. Kanan kiri, kalau otak udah jelas itu. Yang fungsi berbeda tapi saling menunjang. Saling menunjang semua. Ya. Sepasang sepatu itu nggak ada laki, nggak ada perempuan. Jantung itu kan seolah-olah satu, tapi sebenarnya dia dua berpasangan pada saat embriologisnya itu. Jadi semuanya dari dua. Lutfi ini ujung-ujungnya nanti tanyanya hari, Ustaz. Iya. Tapi di sini nih menarik juga kalau mau nisbatkan ke pasangan dalam arti suami istri ya. Artinya di sini hanya disebut zauj gitu ya, bukan apa namanya. Artinya suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu setara gitu ya ini pasangan. Satu pasangan itu kan sesuatu yang saling melengkapi gitu, saling bisa sama, bisa beda, tapi berpasangan gitu. Nah ini juga saling menyempurnakan. Betul. Ya, kalau punya sepasang sendal sama bentuknya nggak bisa dipakai ya, dua kanan kan? Benar. Ujung-ujungnya seperti bayi tabung.
Kalau manusia semua sama, nggak bisa hidup, kata siapa, Ustadz Quraisy ini. Bayangin kalau semua sama, semua jadi dokter semua, siapa yang jadi pasien? Siapa yang membangunin rumah kita? Siapa yang membangun? Nggak bisa hidup kalau semua sama. Jadi ya harus ada yang jadi tukang batu, harus ada yang bawa ini, harus ada macam-macam. Perbedaan rahmat. Lutfi yang pintar jawab itu. Iya. Ada Paci, ada Syarif, ada ini ya, saya deh. Ada Paci, ada Ayib. Kalau yang hadis Nabi itu gimana tentang kurma? Oh, kurma. Yang hadis itu ya. Ada hadis Antum Nabi a'lamu bi umuri dunia. sebetulnya ya menginikan Nabi ya dalam bisa dalam perang Khandaq Iya. Rasulullah kan mengatakan Ya, ini hadis ini ada kontroversinya juga. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau kita lihat sepintas Rasulullah itu hidupnya kan di sana, sudah tahu dia sebetulnya kurma itu ada di Mekah pun ada gitu. Dari kecil hidupnya makannya kurma, jadi tahu sebetulnya tidak perlu rasanya kalau pengetahuan Rasulullah itu tidak tahu tentang bagaimana mengawinkan kurma, padahal sejak kecil dia ada di sana, kemudian pindah ke Madinah ada kebun kurma, agak janggal. Tapi tidak tahu ada yang meriwayatkan demikian. Tapi pada prinsipnya kalau kita lihat tadi memang pohon kurma itu berumah dua. Jadi dia ada pohon jantan dan pohon betina. Pohon jantan menghasilkan bunga jantan, dia tidak ada bunga betina dalam pohon itu, dan pohon betina hanya menghasilkan bunga betina saja. Nah, untuk supaya yang pohon betina ini berbuah, maka yang sari dari jantan itu harus diambil dan dikawinkan. Ya, jadi dia kalau tidak dikawinkan maka mungkin ada juga hasilnya, tapi sedikit. Kalau contohnya itu malah rontok semua buahnya, itu tidak sifat kurma ini ya. Jadi kalau tidak dikawinkan dia tidak, jadi tumbuhnya kecil dan akhirnya rontok, tidak bagus gitu. Jadi orang zaman dulu juga sudah tahu ya itu harus dikawinkan gitu ya. Jadi beda dengan kita punya pohon rambutan nih, kawin sendiri dia. pohon kates. Pohon kates. Ada kates jantan. Kates jantan. Nggak jadi buah. Nah, kates mana? Terus kates Inisiatif ya. Bunga terus nggak jadi buah. Apa kates apa? Gantung, kates gantung. Ya, ada ya emang menarik itu kurma itu memang. Iya. Betul, ada lagi yang mau kasih pandangan? Sebetulnya ada pohon lain kayak vanili kan, kalau kita waktu SD dulu kan jarang dibahas kurma, padahal itu lebih cocok dengan kurma ya. Kayak vanili itu kan harus dikawinkan juga. Vanili harus dikawinkan ya. Juga, ya? Ya ada ya, kalau dia jenis pohon yang memang terpisah antara jantan dan betina, dapat pohon yang lain, ya dia harus dikawinkan. Bahkan dalam satu pohon pun supaya dia menghasilkan banyak, karena perkawinan terpisah khususnya seperti jagung gitu ya. Nah, karena itu kan jagung di lapangan angin ya, kumbang gitu membantu. Akhirnya dibantu lebih cepat ininya hasilnya. Seperti itu. Saya punya kawan yang dia punya kebun itu, kebun buah naga, jadi di Bogor. Nah itu dia kerjanya kadang-kadang ada di YouTube lagi ngawinkan ini buah naga nih katanya. Rupanya dikawinkan juga buah naga. Saya tanya itu gimana ceritanya? Ya itu kalau dikawinkan katanya dia keberhasilannya sangat tinggi, kan jadi buah. Kalau tidak dikawinkan, ya nanti dikawinkan sama kumbang, tapi peluangnya rendah. Jadi sedikit buahnya dia bilang gitu. Buah naga apa? Pohon buah naga cicit itu kan nggak mau jadi buah itu kan. Ada buah naga yang kita tanam, kita tidak tahu tekniknya, tidak berbuah-buah ya, berbunga-bunga mati, rontok bunga rontok. Nah, ini itu ada bibit cicit nih kayaknya. Ini bukan ya? Kayaknya itu Cik. Ada Umi. Ada Umi. Ada Hajir tuh. Kan punya ini pohonnya tuh buah naga. Itu mungkin itu, jadi perlu dikawinkan kali. Iya. Kan berbunga terus tapi nggak jadi buah. Ya nggak ada kumbang yang batu. Undang ketip aja. Undang ketip. Iya. Undang ketip. Malu dia tak kawin. Harus dikawinkan. Kita juga harus dikawinkan, Ustaz. Iya, harus dikawinkan. Nggak bisa dewean ya, kawin dewe. Iya. Ada ijab kabulnya ya. Iya. Sebelum tutup ini
Mabrur untuk admin Sukri nih ulang tahun. Ya, Masya Allah. Oh, Ahmad Man. Yang ke-32 Ahmad ya. Apa happy birthday. Aman. Masya Allah, Mas Zikri. Ini yang ayat tadi itu yang luar biasa dalam surat Yasin tadi tentang air tadi, Ustaz. Air ya. Bahwa Allah menurunkan air, Dari kemudian langit. di sana tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan kan. Jadi seolah-olah bahwa yang pertama itu kan Allah menceritakan bahwa setelah bumi ini, setelah Allah menciptakan bumi yang bermiliar-miliar tahun ini kan belum ada kehidupan, gersang dan lain sebagainya seperti yang diceritakan tadi. Kemudian kehidupan itu muncul ketika ketika bumi yang mati itu Allah hidupkan bumi itu dengan air tadi kan. Kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan kan. Nah, luar biasa ya, dengan air itu ada bermacam-macam jenis tanaman itu tumbuh. Nah, kan timbul suatu pertanyaan kan, kenapa hanya bumi saja yang Allah turunkan air, sementara galaksi-galaksi lain itu tidak ada air kan. Jadi sudah rancangan Allah itu sedemikian besar itu yang sampai sekarang mungkin orang selidiki, kok ada nggak air ini di Mars, ada nggak air ini di planet-planet lain? Karena air itu sumber kehidupan kan. Nah, tapi sampai sekarang orang mencari air dimanapun kan, di planet-planet lain belum menemukan adanya air kan. Pertama kali air itu muncul, kenapa air itu bisa muncul sebagai sesuatu ciptaan yang kan orang kan menceritakan tentang misalnya munculnya planet ini kan tentang teori Big Bang kan. Nah tapi kok ya secara ini kan planet-planet yang muncul ya, kalau mau diteorikan sampai sekarang yang belum diketemukan itu bagaimana air itu hanya bisa ada di planet bumi aja, tapi tidak ada di tempat yang lain, itu sampai sekarang mungkin masih jadi pertanyaan, jadi teori yang masih belum bisa ditemukan orang kan. Kenapa hanya di bumi aja kan? Nah, ya itu sesuatu yang luar biasa juga kan. Ya, ya itu memang Allah sudah desain ya. Jadi memang Dia ingin menciptakan kehidupan di bumi. Jadi didesain sedemikian rupa pada waktu yang tepat kan, tidak tiba-tiba langsung hidup kan. Setelah matang bumi itu miliaran tahun, bukan sebentar ya. Baru kemudian sudah siap bumi itu, diturunkan air itu. Kita tidak tahu persis ya seperti apa. Hanya ini karena ilmuwan hanya berasumsi saja, katanya seperti angkasa luar sana ya, di sekitaran ini sistem tata surya ada banyak komet-komet yang memang komet itu sebetulnya itu es sebetulnya ya. Nah, waktu dia kena bumi panas. Bisa jatuh dimanapun kalau misalnya. Iya, betul, bisa jatuh dimanapun. Kalau jatuh di bumi ya. Iya, bertemunya misalnya secara kimiawi kan air itu dari oksigen dan hidrogen. Betul. Misalnya muncul persenyawaan hidrogen dan oksigen juga kan, kenapa tidak terjadi di tempat planet lain? Hanya bumi aja yang memiliki air. Itu sudah by design juga ya, by design. Suasana kita tidak tahu, itu banyak hal yang sangat-sangatnya pengetahuan kita sangat terbatas ya. Orang menggali terus ya. Kita bisa jadi di galaksi lain ada yang mirip bumi, yang ada kehidupan kita tidak tahu. Jadi sekarang yang dicari kemungkinan itu ya. Karena di dalam Al-Quran kan yang namanya arsy itu di atas air. Seperti apa arsy itu di atas air gitu. Jadi berarti memang banyak air di sana. Nah, nanti di dunia nanti pun kehidupan di akhirat nanti ya, entah seperti apa. Yang jelas ada air di sana kan, ada cerita, ada sungai, ada segala macam kan. Jadi kehidupan air itu suatu kenikmatan yang luar biasa gitu. Saya bayangkan saja air di bumi ini kan siklusnya itu berputar dan tidak berkurang, tidak bertambah ya. Coba bayangkan kalau seandainya atmosfer itu tidak menahan
air. Itu lepas air ke udara sana, ke alam luas sana, sehingga air di bumi ini habis, mati semua kita. Untuk tamat manusia ini dan makhluk hidup ini simpel saja sebetulnya. Kalau Allah mau itu lepas, tidak balik lagi air itu. Itu hal yang mudah kan, perubahan terjadi atmosfer tidak uap air itu tidak hujan gitu, mengembun kemudian turun jadi hujan, tapi lepas terus ke angkasa luar. Habis bumi sebentar juga. Kayak akhir surat Tabarok itu ya. Iya. Tapi itulah Allah Ta'ala sudah ciptaannya maha sempurna ya. Maha sempurna. Jadi kita mempelajari bagaimana keteraturan apa yang terjadi ya. Subhanallah. Luar biasa. Itu yang mestinya kita membaca ayat-ayat yang demikian menambah keimanan kita. Sebagai orang beriman, kita menambah keimanan kita ya. Tapi yang banyak meneliti malah non muslim ya. Itulah. Mas, Anda mau ya. Ini ada yang menarik memang dalam pembahasan ini. Misalnya ada pendalaman terkait dengan sisi-sisi ilmiahnya, scientific ya. Tapi menurut Ana kunci utamanya justru di kalimat terakhir, yaitu afala yashkurun. Nah, begini, banyak sekali orang-orang yang banyak sekali orang yang semakin dia mendalami ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya, tapi mereka malah semakin jauh dari Allah, gitu ya. Seperti yang dikatakan Umar tadi, banyak sekali orang yang ilmuwan dan sebagainya, mereka tidak muslim. Banyak sekali dari ilmuwan, profesor yang semakin tinggi ilmunya tentang fisika dan sebagainya, mereka malah ateis. Nah, karena mereka itu tidak bersyukur. Mereka ketika mereka melihat dan mendalami ini semua, mereka tidak berpikir dan mereka tidak bersyukur. Mungkin di situ bisa diekspan lagi mungkin Profesor. Kemudian misalnya bahwa di ayat-ayat pertama di Yasin itu dikatakan bahwa orang-orang yang di dalam ayat itu innamat tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman, yang mendapat pesan dari risalahnya ar-rasul itu hanyalah orang-orang yang man ittaba'a dzikra, mereka mengikuti wa khasyar rahman. Dan kalau mereka benar-benar berpikir tentang bagaimana penciptaan, bagaimana ini ada ketika Allah dunia ini atau padang pasir dalam keadaan tandus, kemudian turun hujan tiba-tiba menjadi hidup, terus mereka bisa makan dari korma dan anggur-anggur itu tadi kan, kemudian ada air yang keluar dari situ, ada oase dalam keadaan kering, mereka melihat ini semua. Kenapa mereka tidak bersyukur? Mungkin orang-orang di zaman Rasulullah itu mereka tidak menerima sebelumnya, misalnya dikatakan di dalam ayat sebelumnya itu litundira qaumama jadi mereka tidak mendapatkan litundira qaumama unzira abahim. Jadi ayah mereka, abah mereka dan seterusnya itu tidak mendapatkan ini peringatan ya. Ya, peringatan ya. Tidak mendapatkan peringatan. Dan kemudian Rasul datang sini mereka dan memberi peringatan dan menghadapkan mereka terhadap realitas-realitas seperti ini. Dan seharusnya mereka bersyukur, dan dari bersyukur itu mereka mulai berpikir dan mulai mengenal Allah, mungkin mulai menanamkan khasyar rahman, dan kemudian mereka bisa mengikuti dan berislam begitu ya. Jadi saya rasa di sini kembali ke tadi itu, bahwa kuncinya itu ketika kita melihat ini semua, seharusnya kita
bersyukur dan berpikir dan menanamkan ini semua, itu menanamkan sikap khosyar rahman itu dalam diri kita. Mungkin Ustadz bisa dikembangkan mungkin dari situ, apakah apa yang disampaikan tadi ada benarnya atau enggak? Betul. Memang semua yang diciptakan Allah ini kan akhirnya kalau kita manusia melihatnya ini memberikan banyak sekali rahmat kepada manusia ya. Apa yang diperlukan manusia dipenuhi. Ya, hukum-hukum yang berlaku di bumi ini sunatullah juga membuat manusia bisa mempelajarinya dan bisa hidup dengan nikmat karena mempelajari itu dan berhasil mengetahui. Tapi banyak manusia yang seperti dikatakan tadi, karena dia memisahkan antara ini makhluknya ini tadi sebenarnya, dia materialistik pahamannya, bahwa ini terpisah dari Tuhan, nggak ada Tuhan. Ya, orang materialistik seperti itu pahamannya. Ini kan kalau kita belajar tentang biologi kan demikian juga gitu. Jadi coba dipisahkan ilmu itu dipisahkan, dibuat sedemikian rupa asumsi-asumsi sehingga campur tangan Tuhan seolah-olah tidak ada lagi gitu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya jadi hilang kesadaran bahwa ini sebetulnya dari Allah SWT semua. Jadi kan tahap pertama untuk kita bersyukur itu adanya kesadaran itu. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu sebetulnya memberikan poin-poin supaya manusia itu menyadarinya bahwa ini semuanya dari Allah SWT. Kalau sudah sadar, berikutnya sadar bahwa ini dari Allah dan ini untuk kebaikan manusia segala macam hukum-hukum yang ada, maka manusia harus bersyukur kepadanya dengan cara yaitu hukum-hukum yang berlaku di alam ini sebetulnya ada hukum-hukum yang lainnya juga. Sebetulnya sinkron, ya, yang itu yang dibawa oleh Rasul kan dalam bentuk peringatan Al-Quran dalam hal ini syariat untuk supaya manusia hidup lebih nyaman dan dikasih tahu untuk bersyukur, disadarkan untuk bersyukur. Nah, kalau kita lihat ya kita ini orang-orang yang beruntung ya bisa belajar dan memahami kalau dikasih tahu ya. Kan kalau dikasih tahu surat Ali Imran itu 190 191 itu inna fi khalqis samawati wal ardi, ini menarik. Selaras dari inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan khalqis samawati wal ardi, langit dan bumi. Samawati itu sama itu banyak. Jadi kalau itu satu, sama banyak. Samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, adanya siang dan malam, pergantian siang dan malam. Layatil liulil albab. Ya, seringkas saja gitu. Semuanya ini yang ada di bumi ayat-ayat, ayat kan liulil albab. Nah, disebutkan lagi itu kan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka yang ulul albab ini ya kita inilah mestinya mencoba untuk sampai ke sana, itu menyadari sadar ini dengan sadar ini lalu berzikir mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah karena yahsya takut kepada Allah, ingin mencintai Allah, itu bentuk syukur dalam keadaan apapun sebetulnya bersyukur keadaan apapun. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini tidak ada yang sia-sia, semuanya itu tadi pasang-pasangan, semuanya sinkron gitu ya. Subhanaka fakina ada benar. Jadi itu ekspresi dari orang yang bersyukur sebetulnya bahwa kembali kepada Allah SWT. Baru kemudian hidup menjadi lebih tenang dan lebih bahagia ya. Maka itu tenang terhadap diri sendiri dan tentu akan memberikan ketenangan kepada orang lain juga, memberikan rahmat kepada. Jadi saya sangat senang, sangat setuju dengan memang ujung-ujungnya kita memang ini syukur dan zikir ya. Jadi ada dua sisi yang
syukur dan zikir ini selalu beriringan gitu. Jadi tidak boleh dipisahkan. Jadi dua-duanya beriringan. Dan untuk melakukannya memerlukan kesabaran. Untuk bisa kita bersyukur juga memerlukan kesabaran. Kesabaran itu kalau kesabaran yang paling rendah itu sebetulnya kesabaran terhadap musibah. Karena kita tidak bisa menolak musibah kan. Jadi ya sabar terhadap itu. Tapi sabar untuk bersyukur ini jauh lebih berat. Untuk bersyukur. Di antaranya ya kita mengikuti apa yang diperintahkan dan dianjurkan Allah dan Rasulnya, dan juga mencoba bersekuat tenaga untuk menghindari atau menjauhi apa yang dilarangnya. Itu bentuk syukur juga. Bagus toh. Ya. Terima kasih. Jadi apa yang kita kan tadi kita diminta untuk mengamati apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di tubuh kita, baik yang kita tahu maupun yang kita belum tahu, dan ujung dari pengamatan itu, zikir itu, tafakur itu adalah afala yashkurun ya. Apakah dengan itu semua engkau tidak bersyukur? Subhanallah. Baik, masih ada atau Yus, Hadi, Ajir, Abah Hadi ini siapa ini? Ya Her, kalau nggak mungkin ada, tambahan ya. sedikit aja. Boleh. Sebenarnya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang karena kan setiap segala sesuatu kan secara fitrah itu ketika orang menggunakan akalnya untuk berpikir pasti dia akan menemukan Tuhannya. Nah, tapi jadi orang-orang yang Allah itu kan selalu menantang kan, apakah kamu untuk orang-orang yang berpikir itu ya apakah kamu tidak berpikir kan, selalu menantang untuk orang-orang berpikir kan. Karena setiap orang melakukan berpikir atau perenungan pasti mereka ujungnya akan menemukan Allah. Nah, tinggal orang itu apakah mereka akan menerima Allah itu sebagai ujung dari berpikir atau dia menjadi kafir kan. Kafir itu menolak, padahal dia hatinya sebenarnya pasti secara fitrah dia mengakui Allah. Nah, tapi kadang-kadang orang tetap menolak kan. Syaitan itu sendiri kan orang dia sangat tahu tentang Allah kan. Nah, tapi dia menentang Allah kan. Jadi manusia juga punya potensi, walaupun dia tahu tentang Allah melalui pemikiran dan perenungan, dia juga diberikan kebebasan untuk menerima apa yang dia hasil berpikir itu atau tidak. Pasti orang perenungan itu segala sesuatu, apalagi dia berpikir secara akalnya itu, ketika dia memikirkan penciptaan Allah itu, pasti ujungnya dia akan mengakui tentang keberadaan Allah. Nah, tapi secara lahiriah, secara tampak mungkin dia melakukan penentangan dan tidak menerima, tapi secara hati pasti menerima sebenarnya. Mungkin itu aja. Ya. Nggak mungkin ada orang yang berpikir itu tidak menerima secara, ketika orang berpikir, ketika seorang ilmuwan dan lain sebagainya yang melakukan perenungan tentang ciptaan Allah itu, tidak mungkin dia tidak akan berujung pada menerimanya bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin. Nah, tinggal dia mau memberikan pernyataan tentang hasil perenungan akhirnya bahwa dia menerima Allah itu atau tidak. Tapi secara fitrah pasti dia menerima. Ya. Ya, walaupun ya secara eksplisit ya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya ya. Ya ada ilmuwan-ilmuwan yang besar kayak Stephen Hawking misalnya, yang menyebutkan bahwa semua ini dengan M-teorinya itu, bahwa semua ini adalah sebuah sistem yang berjalan sendiri, dia bisa meriset sendiri bahwa total energi di alam semesta ini nol, yang dia akan, jadi ya wallahu alam yang apakah itu
sampai akhir hayatnya, atau sebenarnya apa yang di di dalam hatinya dengan yang dituliskan itu berbeda, ya wallahu alam. Tapi itu yang dia tuliskan gitu. Ya memang kita patut bersyukur kita nggak pakai mikir sudah Islam. Jadi saya memikir juga kalau ada bimbingan, ya, kalau bimbingan wahyu itu lebih mantap. Jadi lebih cepat, apa yang kita belajar ini kita kaitkan dengan wahyu sehingga iman kita semakin tebal. Demikian pula kalau orang yang sebetulnya belum sampai, kalau dia memang hatinya terbuka, sebetulnya surat Yasin dari awal seperti itu ya. Ada yang terbuka, ada yang berpikir menggunakan akalnya, tidak menggunakan akalnya. Yang menerima, ya, yang mengikuti, kemudian lalu mereka yang selamat. Sedangkan yang menolak, kemudian walaupun sebetulnya mereka tahu itu apa dikatakan Aman tadi, tahu sebetulnya itu benar, tapi mereka ada kepentingan seperti kata Umar minggu lalu, karena ada kepentingan, sehingga dia menjadi penolak. Dan akibatnya ya dia sendiri yang harus merasakan nantinya. Karena ya kan Allah sendiri kan menyebutkan tentang bapak tauhid itu kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan secara gamblang itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu kan bagaimana seorang berpikir, seseorang itu menemukan Tuhannya melalui pemikiran kan, melalui ciptaan. Dan disebut sebagai bapak tauhid kan. Jadi ketauhidan yang sesungguhnya itu sebenarnya bisa kita dapatkan bukan melalui menerima doktrin keimanan hanya berdasarkan tradisi, berdasarkan apa yang sudah kita berdasarkan doktrin yang kita terima tanpa kita berpikir kan. Tauhid sesungguhnya itu adalah tauhid perenungan kan, orang meyakini sesuatu itu walaupun nanti mungkin ada yang pada sesuatu tahap dia masih dalam tanda tanya karena ketidakmampuan dia untuk menguraikan sebegitu banyaknya misteri yang masih yang tidak dia punya kemampuan untuk menjawabnya kan. Tapi tetap aja orang perenungan ketika dia merenungkan bahwa ya perenungan yang sederhana itu pasti berujung pada ketauhidan pasti. Nah, ada yang mengakui tentang perenungan itu dengan mengucapkan, ada yang menolak karena kepentingan sesuatu, karena menutupi, karena ada sesuatu yang ditutupi kan, ego dan lain sebagainya. Sebagaimana setan itu kan sebenarnya setan itu kalau Allah itu mengapa setan itu terkutuk? Allah itu kan dua hal kan, ketika setan itu bersalah tidak mau menerima perintah Allah, sebenarnya kalau setan itu mau bertaubat, mau melakukan pengampunan, Allah pasti terima pengampunannya. Tapi setan sendiri yang menolak untuk melakukan pengampunan. Dan satu sisi lagi Allah menggambarkan ketika Nabi Adam yang bertaubat dengan permohonan taubatnya, yang doanya diterima kan, padahal Nabi Adam juga bersalah kan, atau manusia-manusia yang lain bersalah, kalau mereka bertaubat ya mereka terima. Mungkin setan juga kalau mungkin mereka mau bertaubat pasti Allah terima taubatnya, tapi setan kan tidak mau bertaubat. Nah, ada manusia juga yang ketika menemukan perenungan dan dia meyakini, ya ada yang tidak mendeklarkan keyakinannya itu walaupun karena kepentingan yang mungkin dia yang ada pada diri dia mungkin. Jadi nggak mungkin orang yang merenung tentang sesuatu ciptaan itu, sesuatu ayat Allah itu tidak menemukan Tuhan, itu nggak mungkin kayaknya. Bukan kayaknya, pasti tidak mungkin tidak menemukan Tuhan. Ya, selama cerminnya, matanya bersih ya. Ya. Kalau ada tadi kepentingan, ada sesuatu yang menghalangi itu, jadi nggak kelihatan dia. Ada dinding. Ya, ada yang menutupi. Ya, alhamdulillah, syukran. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri majelis kajian tafsir surat Yasin kita malam ini. Untuk menutupnya, kami mohon Ustadz Nabil bisa menutup, sekaligus tadi ada permintaan doa, sekaligus juga penutup majelis ini. Bin Abdurrahman ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana nas asyhadu ba'sa an mardana khususan ila Fatimah binti Abdurrahman Abdullah Abu Bakar binti Abu Bakar bin Syahab. Ishbiha wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ashbiha. As'alullahal azim rabbal arsyil azim asbiha. As'alullahal azim rabbal arsyil asbiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mudah-mudahan segera sembuh ya. Doa kita. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian kita. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.